Kesempurnaan ajaran Islam. Saudaraku, sebuah kesyukuran karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Islam menjadi petunjuk bagi umat manusia. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Islam dalam wujud yang sempurna meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Menjadi jalan bagi manusia untuk meraih keselamatan dan juga kebahagiaan tidak hanya di dunia tapi juga sampai di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in hudaw wa rahmah wa busyra lil muslimin." Dan telah kami turunkan kitab Al-Qur'an untuk menjelaskan segala sesuatu, petunjuk, kasih sayang dan kabar gembira bagi kaum muslimin. Sehingga kita akan menjumpai bagaimana Islam memberikan aturan akan kehidupan manusia mulai dari aspek yang kecil sampai yang besar. Dari tata cara bangun tidur hingga membangun negara serta bagaimana menjalankannya. Dari persoalan masuk WC atau kamar mandi hingga membahas persoalan terkait dengan pemerintahan, dari cara mengurus orang yang masih hidup hingga mengurus orang yang sudah mati. Islam akan senantiasa hadir dalam kehidupan manusia sejak manusia dalam kandungan, kemudian dia dilahirkan ke atas muka bumi ini menjadi anak-anak, serta bagaimana mempersiapkan mereka tumbuh menjadi remaja. Saat remaja, mereka dididik dengan pendidikan Islam agar kelak ketika mereka menjadi dewasa, mereka memiliki kepribadian yang Islami. Mereka memenuhi kebutuhannya dengan bekerja, mencari nafkah sesuai dengan aturan Islam, hingga kemudian mereka tua, bahkan mati. Islam senantiasa hadir dalam kehidupan manusia. Sayangnya, masih banyak di antara kita yang salah paham dengan ajaran Islam, seolah-olah ajaran Islam hanya ada di waktu dan tempat tertentu. Ketika Ramadan tiba, banyak yang kemudian tingkah lakunya, cara berpakaiannya menjadi lebih Islami. Tetapi ketika Ramadan usai, mereka kembali ke kebiasaan lama, seolah-olah Islam hanya ada di bulan tertentu. Begitu pula saat ke masjid, ke sekolah atau tempat kerja, mereka menggunakan pakaian yang menutup aurat. Tapi setelah mereka pulang, mereka kemudian membuka auratnya, memperlihatkan kepada yang bukan mahramnya. Seolah-olah mereka menganggap bahwa Islam hanya ada di tempat tertentu saja. Sehingga bagaimana kita memenuhi kebutuhan hidup kita, cara kita bergaul dengan sesama manusia, menjalani seluruh aspek kehidupan kita di dunia, termasuk menjalankan berbagai ibadah, semuanya harus sesuai dengan aturan Islam agar kehidupan kita menjadi kehidupan yang diberkahi, dirahmati dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita akan mati, akan meninggalkan dunia ini dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari kiamat akan dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar untuk dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Islam sebagai nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk mengatur kehidupan manusia agar kehidupannya menjadi kehidupan yang bahagia, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita melaksanakan Islam secara menyeluruh, tidak kemudian hanya mau
melaksanakan sebagian-sebagian saja, ataukah sesuai dengan keinginan dan selera kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melengkapi Islam ini dengan berbagai aturan dan hukum yang menjangkau seluruh aspek kehidupan manusia, sehingga kita manusia wajib untuk melaksanakan seluruh aturan Islam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tetapkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kaffah, secara menyeluruh, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memberikan dua pilihan. Apakah kita melaksanakan Islam secara menyeluruh, ataukah kita mengikuti langkah-langkah syaitan karena tidak mau mengikuti Islam, melaksanakan Islam secara menyeluruh. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Islam ini wajib bagi kita untuk kita laksanakan dalam seluruh aspek kehidupan kita, dari masalah pribadi, keluarga, masyarakat, hingga kemudian masalah terkait dengan negara. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ancaman bagi mereka yang hanya mau melaksanakan sebagian saja dari ajaran Islam. Mereka hanya ingin sebagian ajaran Islam mereka laksanakan, tapi sebagian lain dari ajaran Islam malah mereka tinggalkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa ta'furuna bi ba'din, fama jazaa'u may yaf'al dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab. Apakah kalian beriman kepada sebagian isi kitab ini dan kalian ingkar kepada sebagian yang lain? Tiada balasan yang paling tepat bagi orang-orang yang seperti itu kecuali kehidupan yang sulit di dunia, dan pada hari kiamat mereka akan dimasukkan ke dalam azab yang pedih. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang yang hanya mau melaksanakan sebagian dari ajaran Islam tapi meninggalkan sebagian yang lain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan baginya bahwa bagi mereka akan diberikan kehidupan yang sulit di dunia, dan nanti di hari kiamat, di akhirat, mereka akan dimasukkan ke dalam azab yang pedih. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagi mereka yang benar-benar meninggalkan ajaran Islam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan ancaman peringatan kepada mereka. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari peringatan kami, sungguh baginya penghidupan yang sempit, dan pada hari kiamat mereka akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Sehingga tidak ada pilihan lain bagi kita melainkan harus kembali kepada Islam, yakni melaksanakan Islam secara kafah, secara menyeluruh. Tidak boleh bagi kita hanya mau melaksanakan sebagian dari ajaran Islam, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ancaman kehidupan yang sempit, kehidupan yang sulit, dan pada hari kiamat akan dimasukkan ke dalam azab yang pedih oleh karena hanya mau melaksanakan sebagian dari ajaran Islam saja. Begitu pula mereka yang benar-benar berpaling dari Islam ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan peringatan bahwa mereka akan diberikan penghidupan yang sempit, dan pada hari kiamat mereka akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sayangnya
hari ini kita melihat bagaimana ajaran Islam kemudian ditinggalkan oleh kaum muslimin. Hanya sebagian saja dari ajaran Islam yang kemudian dilaksanakan, tapi sebagian besar justru kemudian ditinggalkan. Dari berbagai aspek, dari berbagai bidang, kita kemudian bisa melihat bagaimana ajaran Islam ini telah ditinggalkan. Ajaran Islam hanya ada pada masalah individu atau keluarga saja, tapi ketika berbicara masalah ekonomi, hukum, politik, pemerintahan, sesungguhnya mereka telah meninggalkan ajaran Islam, tapi lebih memilih aturan yang lain selain dari aturan Islam. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi tugas kita hari ini adalah menjadi bagian dari orang-orang yang senantiasa berupaya bagaimana aturan, hukum, ajaran Islam ini bisa dilaksanakan secara menyeluruh, secara kafah, apakah lagi diantaranya berstatus sebagai fardu kifayah. Jika tidak ada satupun kemudian yang melaksanakan, maka seluruh kaum muslimin yang ada di wilayah tersebut akan menjadi berdosa karenanya, karena adanya aturan dan hukum kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak terlaksana. Maka semoga kita menjadi bagian dari orang-orang yang berupaya untuk mengembalikan hukum Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak menjadi hujjah pembelaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita tidak tinggal diam ketika hukum Allah Subhanahu wa taala dilupakan, tapi kita menjadi bagian dari orang-orang yang senantiasa mendakwakan Islam, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang terbebas dari dosa ketika adanya hukum, adanya kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala yang diabaikan, yang dilalaikan dan ditinggalkan. Maka jadilah bagian dari orang-orang yang berjuang berdakwah di jalan Allah, mendakwahkan Islam yang kafah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.